Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fitri Giris Angelina Nitbani dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancang Jalan dan Jembatan kelas D. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis perkerasan jalan Kabupaten Purworejo menggunakan metode Bina Marga. Kita langsung saja ke latar belakang masalah. Nah, pertumbuhan pembangunan dan perekonomian suatu daerah tidak lepas dari pengembangan prasarana jalan. Hal ini akan membawa perubahan kondisi angkutan barang dan jasa yang meningkat pula, baik volume maupun berat muatannya. Nah, karena perubahan itu, prasarana jalan sering mengalami kerusakan-kerusakan dari tingkat kerusakan kecil hingga tingkat kerusakan besar, sehingga perlu adanya analisis mengenai kerusakan-kerusakan jalan tersebut dengan menggunakan salah satu metode yang dipakai, yaitu metode Bina Marga. Salah satunya pada perkerasan jalan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada ruas jalan ini mengalami peningkatan dan sebagian besar adalah angkutan umum dan kendaraan yang mengangkut hasil bumi, hasil tambang, dan juga hasil ternak. Ya, tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji kondisi perkerasan ruas-ruas jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Purworejo. Nah, metode penelitian yang digunakan, metode penelitian ini menggunakan teori survei dasar yang ditekankan pada survei penjajakan kondisi jalan, atau dalam buku petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan program jalan Kabupaten nomor 77 garing KPTS garing DB garing 1990. Ya, kita lanjut. Ya, cara pengumpulan data. Di sini pelaksanaan survei di lapangan, alat-alat yang harus dipersiapkan, yaitu pertama, odometer tangan atau hand odometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur panjang ruas jalan. Yang kedua adalah meteran atau pita ukur. Ini untuk mengukur lebar dan kerusakan jalan. Yang ketiga, formulir survei, penggaris dan alat tulis. Yang keempat, kamera dan topi. Nah, langkah-langkahnya, pertama persiapan peralatan yang dibutuhkan untuk survei. Yang kedua, pelaksanaan survei diawali dengan mencatat waktu, mengukur, dan mencatat lebar perkerasan. Yang ketiga, jangan lupa memotret kondisi jalan yang dimaksud untuk melihat permukaan perkerasan dan keadaan sekitar jalan. Nah, sebelum berjalan mengukur panjang, serta kerusakan-kerusakan yang terjadi, terlebih dahulu mengatur posisi pembacaan odometer pada angka 0. Setelah itu, barulah mengamati, menilai, dan mencatat kondisi bahu, kemiringan jalan, serta drainase di sepanjang segmen yang disurvei. Kemudian, barulah memotret kondisi jalan tersebut. Langkah-langkah ini dilakukan dengan langkah yang sama untuk setiap segmen, dan segmen itu berjarak per segmennya 100 meter. Setelah melakukan survei tersebut, selanjutnya kita masuk ke perhitungan luasan presentasi kerusakan. Di sini saya mengambil jalan veteran dari 18 ruas jalan untuk sebagai contoh cara menghitung perluasan. Di sini panjang ruas 320 meter, lebarnya 6,5 meter. Nah, panjang ruas ini dibagi menjadi 4 segmen, yaitu segmen 0 sampai 100, segmen 100 sampai 200 meter, segmen 200 sampai 300 meter, dan segmen 300 sampai 320 meter. Nah, kita mengambil salah satu segmen, yaitu luas segmen 0 sampai 100, dengan menghitung luasannya, yaitu 100 kali 6,5, jadinya 650 meter kuadrat. Nah, cara yang sama untuk hitung luas per segmen, itu perhitungannya caranya sama seperti segmen selanjutnya. Nah, luasan tipe kerusakan pada segmen 0 sampai 100 meter, terdapat dua tipe kerusakan, yaitu ambles atau lekok, dengan luasan kerusakannya 6,5 meter kuadrat, dan juga retak dengan kerusakannya 3,3 meter kuadrat. Nah, ini ada perhitungan presentasi kerusakan segmen.
Retaknya luasan tipe kerusakan dibagi dengan luasan segmen dikali dengan 100%. Nah, nilai-nilai semuanya itu dimasukkan sehingga mendapatkan hasil 0,507%. Kita masuk ke dalam penilaian segmen. Nah, penilaian segmen ini diperoleh dari penjumlahan tiap tipe kerusakan ditambah dengan penilaian bahu jalan dan kemiringan jalan. Nah, penilaian ini berdasarkan penafsiran subjektif dengan menggunakan kode-kode yang terdapat pada tabel berikut. Nah, ini seperti tabel pertama, kerusakan permukaan perkerasan beraspal. Di sini ada lubang-lubang, legokan, retak-retak, alur bekas roda. Di sini ada golongan baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Tergantung dari apa yang kita hitung, benda termasuk dari golongan apa. Nah, yang kedua ini ada tabel tentang bahu jalan dan kemiringan jalan. Itu tergantung dari penafsiran subjektif. Contohnya saja kita ambil ke jalan veteran. Persentase kerusakannya 0,507%. Nah, termasuk kategori baik dengan nilai 1. Nah, untuk kerusakan amblas atau lekok dengan persentase 1% juga, termasuk kategori baik dengan nilai 1. Sedangkan untuk penilaian kemiringan 2 dan bahu jalan 1 berdasarkan penafsiran subjektif dari peneliti. Untuk kemiringan dengan nilai 2, untuk kemiringan dengan nilai 2, veteran antara 2% sampai dengan mendekati datar. Sedangkan penilaian bahu jalan sama dengan 1, bahwa jalan veteran mempunyai bentuk dan kemiringan baik. Ya, tetapi kebanyakan pada ruas jalan-jalan perkotaan bahu jalan berupa trotoar. Sehingga penilaian untuk segmen 0 sampai 100 untuk jalan veteran itu 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 menjadi 5. Setelah itu, kita masuk ke penilaian kondisi. Nah, nilai ini didapat dari skor total nilai semua segmen pada ruas jalan dibagi jumlah segmen jalan. Contohnya jalan veteran lagi. Nah, panjang ruasnya 320 meter dibagi menjadi 4 segmen. Nah, nilai setiap segmen yaitu dari bawah ke atas, 5, 6, 7, dan 3. Ntar kita sudah hitung memakai penilaian. Kita masuk ke penilaian kondisi. Nilai ini didapat dari skor total nilai semua segmen pada ruas jalan dibagi dengan jumlah segmen jalan. Contohnya, kembali lagi ke jalan veteran. Panjang ruasnya 320 meter, itu dibagi menjadi 4 segmen. Nah, nilai tiap segmen yaitu dari bawah ke atas 5, 6, 7, dan 3 sesuai dengan perhitungan penilaian sebelumnya. Nah, nilai-nilai tersebut dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah segmen sehingga memiliki hasil 5,25. Jadi didapat nilai kerusakan jalan veteran sebesar 5,25. Nah, ini adalah tabel kerusakan perkerasan pada ruas jalan yang kita sudah hitung dan punya luasannya. Ada 18 ruas jalan, ada lubang, ambles atau legok, retak, dan alur. Ini bisa dilihat berdasarkan hasil penelitian grafik kerusakan dalam perkotaan Purworejo. Ini contoh grafiknya. Nah, dari hasil pada 18 ruas jalan perkotaan Purworejo, kerusakan yang paling terjadi paling banyak ada retak. Dengan total kerusakan semua jalan yang disurvei seperti ruas jalan survei sebesar 5614,52, lubangnya 4138,593 meter, legok atau amblas 129,219 meter kuadrat, dan alur bekas rodanya 127,4 meter kuadrat. Oke, ini nilai kondisi jalan yang tadi kita sudah hitung. 18 ruas jalan di sini. Dan juga ada grafiknya di sini. Dari yang penilaian kondisi yang paling baik sampai yang terburuk. Ini grafiknya naik ya. Kita lanjut ya, kita sampai ke kesimpulan. Nah, setelah kita melakukan survei tersebut, kesimpulan kita dapat adalah ruas jalan perkotaan Kabupaten Purworejo yang mempunyai nilai kondisi paling bagus, yaitu ruas jalan Kiai Brengkel dengan nilai kondisi 3,5,
Yang kerusakan yang paling parah adalah ruas Jalan Kesatrian dengan nilai kondisi 8,14. Ini bisa lihat kembali di sini. Ini adalah ruas Jalan Kiai Brengkel, 3,5, nilai kondisinya paling baik. Dan yang paling buruk adalah 8,14, Jalan Insinyur Haswan Juanda. Ya, sarannya diajukan kepada dinas yang berwenang dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan perkotaan Kabupaten Purworejo untuk memakai hasil penelitian ini dalam menyusun usulan program anggaran pemeliharaan jalan. Oke, sekian dari saya tentang analisis perkerasan jalan Kabupaten Purworejo menggunakan metode Bina Marga. Oke, terima kasih.